warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Senior-senior, abang-abang saya yang alhamdulillah berkumpul di tempat ini, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim pengacara Habib Rizik Syihab, sahabat saya Ustadz Syahid Joban selaku Wakil Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, dan Wasekjen Cawapres kita Ustadz Novel Bahmumin, kawan-kawan wartawan yang berbahagia, mendengar apa yang tadi disampaikan oleh HRS Center, maka perlu kiranya menurut kami yang pertama bahwa temuan terbaru, teraktual dan penuh dengan fakta yang dikemukakan oleh HRS Center perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, baik oleh DPR RI melalui Komisi 3 ataupun oleh Komisi Yudisial. Kami berharap lembaga pihak yang terkait untuk bisa menindaklanjuti temuan-temuan baru yang tadi disampaikan oleh HRS Center. Yang kedua, kami juga dari Persaudaraan Alumni 212 sangat mengapresiasi dan mensupport, mendukung penuh langkah-langkah perlawanan hukum yang diambil oleh Habib Rizik dan kawan-kawan serta pengacaranya. Walaupun sesungguhnya dari hati nurani kami yang terdalam, kami sangat meyakini persoalan Habib Rizik dan kawan-kawan itu bukan kasus hukum, melainkan kasus politik. Oleh karenanya sangat mengapresiasi, walaupun beliau terzolimi begitu rupa, tetapi beliau menunjukkan kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia, kepada dunia, bahwa beliau orang yang taat hukum dan akan menempuh perlawanan hukum sampai titik akhir hukum di Indonesia melalui kasasi Mahkamah Agung. Ini membuktikan bahwa beliau warga negara yang taat hukum. Walaupun pencintanya kami meyakini ini urusan politik, tetapi perlawanan hukum tetap beliau tempuh untuk memberikan pelajaran kepada kita anak bangsa Indonesia bahwa kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah, terus harus berjuang untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman sampai dengan perjuangan yang paling tinggi melalui kasasi Mahkamah Agung. Kami meyakini bahwa kasus Habib Rizik kasus politik, sependapat dengan Profesor Dr. Egy Sujana bahwa perlu ada penelusuran, penelitian oleh pihak-pihak terkait terhadap turut sertanya bagian dari negara dan bangsa ini, eksekutif, dalam persoalan yudikatif. Perlu ditelaah, perlu diteliti apakah betul ada ikut campur dan pesanan dari pihak-pihak eksekutif terhadap yudikatif. Apakah ada pihak-pihak eksekutif yang mendatangi ataupun berkomunikasi dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, teristimewa dengan para hakimnya. Ini perlu ditelusuri dengan cepat dan cermat. Akhirnya kami dari Persaudaraan Alumni 212 menghimbau kepada seluruh pencinta Habib Rizik
alumni 212 untuk segera bangun dan tegak berdiri, lanjutkan perjuangan. Kita lanjutkan perjuangan untuk bisa menang di media sosial. Kita harus bangun dan bergerak kembali untuk memastikan kita menang di media sosial. Gunakan jempol kita, gunakan handphone kita, gunakan alat komunikasi kita untuk jihad melawan kezaliman dalam media sosial. Dan insya Allah kalau istiqomah, Allah akan berikan kemenangan kita. Kemudian mari bersama jemaah kita juga menyambut kemenangan dalam melawan kezaliman, menegakkan keadilan, dan pastikan bahwa kita akan menang di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para ulama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan majelis-majelis zikir, pimpinan ormas, ayo mulai malam hari ini ajak umat, ajak jamaah, ajak santri untuk tetap mengetuk pintu langit dengan banyak istighosah, berzikir di pondok, di majelis kita masing-masing, agar Allah hancurkan orang-orang dan kelompok-kelompok yang zalim kepada cucu Rasulullah dan kepada ulama-ulama kita. Jangan pernah berhenti mengetuk pintu langit. Allah Al-Aziz, Allah yang Maha Gagah, Allah Al-Kabir, Allah yang Maha Besar, Allah yang berkuasa. Kekuasaan manusia, kekuasaan rezim ada batasnya, tapi kekuasaan Allah, gagahnya Allah tidak ada batasnya. Dan kalau Allah berkehendak untuk menghancurkan ini semua, maka tinggal tunggu waktunya Allah menghancurkan kezaliman yang tersistematis ini. Takbir. Mudah-mudahan perjuangan kita diawali dengan perjuangan medsos kita dengan mengetuk langit, dan insya Allah kami juga, Bang Abdul Khair, akan mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung untuk audiensi sekaligus mendoakan Mahkamah Agung agar Allah bukakan hatinya dan Allah tutup hati dan telinganya dari bisikan-bisikan penguasa yang ingin menzalimi ulama-ulama kita. Kita akan berikan masukan-masukan kepada Mahkamah Agung, kepada Hakim Agung, agar takut kepada Allah dan ingat terhadap pengadilan akhirat. Dunia fana, dunia sebentar, ada yang kekal, yaitu alam akhirat. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan layangkan surat untuk audiensi kepada Mahkamah Agung. Itu saja mungkin Bang Abdul Khair, apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.